Selamat malam, perkenalkan nama saya Robert Marco Anjin, NIM 2403-1035. Saya dari Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan. Saya dari kelas 2G dan saya akan membaca materi dari Pak Eka, yaitu peraturan dan pelanggaran sepak bola yang diberikan Pak Eka. Baik, saya akan bacakan apa peraturan dan pelanggaran sepak bola. Yaitu peraturan dalam sepak bola mencakup berbagai aspek permainan, mulai dari jumlah pemain, durasi pertandingan, hingga jenis pelanggaran dan hukumannya yang berlaku. Pelanggaran dalam sepak bola dapat berupa pelanggaran ringan yang dikenai kartu kuning atau pelanggaran berat yang berujung kartu merah dan pengusiran pemain. Peraturan dasar sepak bola: 1. Jumlah pemain. Setiap tim biasanya terdiri dari 11 pemain di lapangan termasuk penjaga gawang. Yang kedua, durasi pertandingan, yaitu pertandingan sepak bola biasanya berlangsung selama 90 menit berbagai menjadi 2 babak masing-masing 45 menit dengan istirahat di antaranya 2 tim. Yang ketiga, offside, yaitu aturan offside mencegah pemain penyerang mendapat keuntungan yang tidak adil dengan berada di posisi lebih dekat ke gawang lawan daripada pemain bertahan berakhir saat bola dimainkan. Yang keempat, handsball, memegang bola dengan tangan atau lengan pemain selain penjaga gawang di area penalti adalah pelanggaran. Yang kelima, tendangan bebas. Tendangan bebas yaitu tendangan diberikan kepada tim yang dilanggar sebagai hasil dari pelanggaran tertentu. Tendangan penalti diberikan ketika pelanggaran berat terjadi di dalam area penalti. Yang keenam, kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning adalah peringatan dan 2 kartu kuning berujung pada kartu merah serta pengusiran pemain. Kartu merah juga diberikan untuk pelanggaran serius atau tindakan kekerasan. Pelanggaran yang umum terjadi yaitu offside. 1. Offside terjadi ketika seorang pemain berada dalam posisi offside dan menerima bola. Yang kedua, handsball, memegang bola dengan tangan atau lengan secara sengaja. Yang ketiga, dangerous play, tindakan yang berpotensi membahayakan pemain lain. Yang keempat, diving, pemain berpura-pura cedera atau jatuh untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, penundaan pemain,
mengulur-ngulur waktu seperti berpura-pura cedera. Kenapa? Protes berlebihan. Nah, protes berlebihan melakukan protes keras terhadap keputusan wasit, itulah terjadinya kartu kuning. Kalau lebih kasar lagi dia sama wasit, terjadilah kartu merah. Protes kepada wasit yang lebih spesifiknya, begitu sudah pelanggaran, dia merasa dirinya itu bagus di saat dia bermain, rupanya dia melakukan pelanggaran. Hukuman pelanggaran. 1. Tendangan bebas diberikan untuk pelanggaran ringan dan sedang. Tendangan bebas diberikan untuk pelanggaran ringan yang sedang. Berarti itulah dia hukuman pelanggarannya. Yang kedua, tendangan penalti diberikan untuk pelanggaran berat di area penalti. Terjadi tim A melakukan pelanggaran di daerah penalti, yaitu di daerah dekat gawang, karena membuat cedera lawan saat mau menyerang. Yang ketiga, kartu kuning. Peringatan untuk pelanggaran ringan atau berlaku tidak sportif. Itulah tidak sportif. Wasit akan memberikan kartu kuning apabila dia tidak sportif dengan peraturan bola atau sama wasit, dia akan diberikan kartu merah. Kartu merah. Tadi kartu kuning kan, sekarang kartu merah. Pengusiran pemain dari lapangan untuk melanggar pelanggaran berat. Pelanggaran kedua kartu kuning atau tindakan kekerasan. Itulah tadi kan tindakan kekerasan. Terjadilah kartu merah. Yang keenam, coursing. Coursing. Pemain yang menerima kartu merah biasanya di coursing dari beberapa pertandingan berikutnya. Coursing itu dia seperti kartu merah, tapi dia tidak mengikuti beberapa pertandingan. Itulah dia, mau liga apapun itu namanya, dia namanya di coursing, dia tidak akan bisa ikut main lagi. Entah berapa kali tanding timnya, dia tidak akan ikut dalam permainannya. Itu namanya kena coursing. Inilah peraturan pelanggaran kartu merah. Seorang pemain yang melakukan pelanggaran serius dalam sepak bola akan diberikan kartu merah. Jika seorang pemain menerima kartu merah, pemain itu harus secara otomatis meninggalkan lapangan. Dalam pertandingan sepak bola, pemain yang menerima kartu merah biasanya dilarang untuk bermain dalam 1 atau 2 pertandingan berikut. 1. Pemain melakukan tindakan kekerasan di dalam pertandingan. Yang kedua, pemain melakukan pelanggaran berat hingga lawan cedera. Yang ketiga, pemain selain kiper dengan sengaja menyentuh bola dengan tangan untuk menyentuh bola dengan tangan untuk menghindari pukul dari lawan. Itulah yang dibuat dia pelanggaran. Atau di coursing. Yang keempat, pemain lakukan penghinaan atau berkata kasar dan merendahkan pemain lawan. Itulah yang namanya dia terjadi kartu kuning dan kartu merah. Jadi karena dia mengkhianat atau berkata kasar.
Yang kelima, pemain melakukan suatu tindakan yang membuat pertandingan akan dihentikan. Nah, itulah terjadinya pemain di antara dua tim itu terjadilah keributan atau rusuh. Makanya seorang wasit akan memberhentikan pertandingan itu supaya tidak terjadi kekacauan atau terjadi keributan yang sangat fatal, seperti supporter A dan supporter B akan melakukan tindakan juga seperti merisaukan. Pemain pun jadi risau juga, terbawa emosional dari supporter, makanya pemain melakukan risau. Nah, baik, sekian dari saya sampaikan dari materi peraturan pelanggaran dalam sepak bola. Sekian dan terima kasih. Bila ada penjelasan dari saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.